たことで実家暮らしの上に小遣いもか。すごい。いくらかよお救いください。はい。Naofumi adalah seorang mahasiswa otaku semester 4. Ia terbangun karena mimpi aneh, di mana dirinya telah menjadi seorang pahlawan. Dalam keluarganya, ia sudah memberi kontribusi penting setelah berhasil menyelamatkan adiknya yang hampir menjadi remaja nakal. Di saat pengeluaran Naofumi banyak, ia berhemat dengan membaca light novel di perpustakaan. Begitulah kehidupannya yang tidak istimewa. Saat di perpustakaan, Naofumi tidak sengaja menemukan sebuah buku tentang legenda 4 senjata pahlawan. Tertulis, untuk melindungi dunia dari gelombang kehancuran, dipanggillah 4 pahlawan dari dunia lain. Keempat pahlawan memiliki senjata berbeda-beda, yakni pedang, tombak, panah, dan perisai. Saat dibuka ke lembar berikutnya, nampak halaman-halamannya kosong. Tiba-tiba Naofumi melintasi waktu, sampai ia pun berada di suatu tempat. Di tempat tersebut terlihat beberapa orang. Akhirnya kita berhasil. Wahai pahlawan, kami mohon, selamatkanlah dunia ini, ucap salah seorang. Sementara Naofumi sangat kebingungan karena ia juga melihat 3 orang lainnya yang juga ikut terpanggil. Dan tidak disangka muncullah perisai di sebelah tangannya. Keempat pahlawan pun dikumpulkan. Mereka pun terus terang kalau mereka memiliki masalah yang mendesak. Dunia mereka berada di ujung tanduk. Dan melalui ritual pemanggilan kuno, akhirnya mereka berhasil memanggil keempat pahlawan yang merupakan pemegang senjata legendaris. Kini keempat pahlawan diminta untuk menemui Raja Melromak yang bernama Aulkrey untuk mendapatkan penjelasan lebih detail. Setelah memperkenalkan diri, Raja Aulkrey meminta para pahlawan memperkenalkan diri juga. Pahlawan pertama yang memegang pedang, pria berumur 16 tahun, murid SMA bernama Amakiren. Yang kedua pemegang tombak, pria berumur 21 tahun, seorang mahasiswa bernama Kitamura Motoyasu. Yang ketiga pemegang panah, pria berumur 17 tahun, murid SMA bernama Kawasumi Itsuki. Saat Naofumi akan memperkenalkan diri, Raja Aulkrey mengatakan kalau para pahlawan adalah Ren, Otoyasu, dan Itsuki. Mendengar itu, Naofumi langsung memperkenalkan diri. Pemegang perisai, berumur 20 tahun, seorang mahasiswa, Iwatani Naofumi. Setelah itu, Raja Aulkrey menjelaskan kenapa mereka dipanggil ke dunia tersebut. Negerinya, Melromak saat ini terancam menuju kehancuran. Menurut ramalan, gelombang serangan akan muncul membawa malapetaka. Gelombang tersebut akan datang berkali-kali. Jika gelombang malapetaka itu tidak dihentikan, maka dunia akan hancur. Setiap negara memiliki alat kuno bernama jam pasir naga. Dari situlah diketahui kapan gelombang serangan akan datang. Gelombang serangan pertama telah melanda negeri tersebut. Berkat perjuangan prajurit kerajaan dan para petualang, gelombang pertama bisa mereka lalui. Akan tetapi, gelombang serangan kedua dan ketiga akan jauh lebih besar dari yang pertama. Sementara jam pasir naga akan terus aktif. Kurang dari 2 bulan lagi, gelombang serangan kedua akan tiba. Selain itu, jika keempat pahlawan berhasil menghentikan gelombang serangan, maka mereka akan mendapatkan imbalan yang pantas. Tak lama kemudian, Raja Aulkrey ingin memastikan status para pahlawan. Ya bisa disebut levelnya. Sihir status tersebut merupakan sihir yang hanya bisa dipakai oleh para pahlawan. Para pahlawan harus melakukan perjalanan untuk memperkuat senjatanya dan menaikkan level. Selain itu, para pahlawan akan berpetualang dengan membuat kelompok sendiri-sendiri. Ya, karena menurut sejarah, keempat senjata legendaris akan saling menolak satu sama lain, sehingga akan menghambat perkembangan masing-masing pahlawan. Hari sudah mulai gelap, para pahlawan diminta untuk beristirahat. Sesampainya di kamar, Motoyasu memberitahu dan nampak meremehkan kalau Naofumi adalah peran pecundang yang tak pernah mencapai level tinggi. Sekalipun begitu, Naofumi bertekad untuk terus bersemangat. Keesokan harinya, untuk menemani perjalanan para pahlawan legendaris, Raja Aulkrey sudah mengumpulkan para kesatria yang siap menghadapi gelombang serangan dan akan menjadi rekan pahlawan. Bertatapan dengan gadis cantik, Naofumi nampak malu-malu. Setelah itu, para kesatria pun memilih pahlawannya sendiri. Tidak disangka, Naofumi kuku lutus karena tidak ada satupun kesatria yang memilihnya. Naofumi meminta rekan kepada pahlawan lainnya, ya tetapi mereka menolak. Tuan pahlawan, apa boleh saya menjadi rekan seperjalanan pahlawan perisai? Ucap seorang gadis yang tadi saling tatap-tatapan sama Naofumi. Kemudian Raja mengatakan, setiap bulannya pahlawan akan diberi imbalan tetap, dan khusus kali ini ia akan memberikan bekal uang yang lebih tinggi untuk Naofumi, yakni sebanyak 800 koin perak, sedangkan pahlawan lainnya masing-masing mendapatkan 600 koin perak.
Sebelum perjalanan dimulai, rekan Nofumi memperkenalkan dirinya, yakni Main Sofia. Nofumi senang karena Main sudah memilih untuk menjadi rekannya. Dengan begitu, Nofumi akan selalu melindungi Main dengan baik. Pertama, Main akan mengajak Nofumi berkeliling ibu kota. Setelah itu, mereka mendatangi sebuah toko yang menjual senjata dan jirah. Pemilik toko kebingungan karena sebelumnya ia tidak pernah melihat Nofumi. Setelah mengetahui Nofumi itu pahlawan perisai, pemilik toko mengatakan kalau pahlawan perisai adalah pahlawan terlemah. Mendengar itu, Nofumi berusaha gak baperan, lalu ia pun memperkenalkan dirinya yang sebagai pahlawan perisai. Main meminta pemilik toko mempersiapkan senjata untuk Nofumi. Pemilik toko pun mempersiapkan beberapa pedang. Tidak disangka, baru saja dipegang, senjata itu malah terlempar. Dan setelah ditelusuri, ternyata Nofumi tidak diperbolehkan menggunakan senjata selain perisai miliknya. Jadi Nofumi memilih untuk membeli baju pahlawan saja seharga 120 perak. Perjalanan menaikkan level pun dimulai. Di suatu lapang, Nofumi pun diserang oleh monster-monster. Karena pertama kali Nofumi bertarung, ia masih lengah. Tidak disangka Nofumi tidak merasakan sakit ketika digigit oleh monster itu. Saat sore, satu persatu penyerapan mayat monster balon oleh perisainya Nofumi pun dilakukan. Ia harus menyerap monster lebih banyak lagi agar perisai tersebut berevolusi. Tak lama kemudian, Nofumi menanyakan kepada Main, apa monster balon ini bisa dijual? Main pun mengiyakan, satu mayat dihargai 1 koin tembaga. Setelah itu, Main mengajak Nofumi ke toko senjata lagi, karena untuk berpetualang besok, ia membutuhkan senjata yang lebih kuat. Sesampainya di sana, Main memilih beberapa senjata mahal seharga 480 perak. Nofumi pun menyarankan agar Main tidak memilih barang mahal. Ya, tetapi Main kekeh mau barang tersebut. Karena meleleh dirayu Main, Nofumi pun tidak bisa menolak. Dan kini sisa uangnya adalah 200 perak. Setelah itu, mereka pun makan malam. Tidak disangka Main menawarkan Nofumi bir. Nofumi menolaknya karena ia tidak meminum minuman tersebut. Main menggoda Nofumi. Melihat itu, Nofumi memilih buru-buru untuk beristirahat dan tidak mau meminum bir. Sebelum itu, Nofumi berterima kasih untuk kesekian kalinya, dan ia berjanji akan membalas kebaikannya Main. Main pun tersenyum. Sisa uang tinggal 199 perak, karena dipotong makan dan penginapan. Lalu sisa uang itu pun ia masukkan ke perisai miliknya. Keesokan harinya, Nofumi bangun dan akan bersiap untuk berpetualang. Saat akan mengambil jirah, ia terkejut karena jirah kemarin yang ia beli hilang. Selain itu, koin perak pun tidak ada. Nofumi segera menghampiri kamar Main untuk memberitahu kalau ada pencuri. Tiba-tiba, beberapa prajurit mengepung Nofumi dan lalu membawanya ke istana. Tidak disangka, Main juga ada di sana. Ia nampak ketakutan saat melihat Nofumi. Dan ternyata, Main memitnah dan mengadu kepada semua orang kalau malam tadi Nofumi mabuk dan masuk ke kamarnya tanpa izin. Nofumi mengekang dan lalu merobek bajunya. Ia berusaha melarikan diri dan kebetulan Motoyasu menyelamatkannya. Mendengar fitnahan Main, Nofumi berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya. Melihat Motoyasu memakai jirahnya, Nofumi pun mengatakan kalau Motoyasu telah mencuri jirahnya. Dengan tenangnya, Motoyasu menyangkal dan memberitahu kalau Main memberikan jirah ini kepadanya sebagai hadiah. Raja nampak marah. Kalau bukan pahlawan, mungkin Nofumi sudah dieksekusi. Sekalipun begitu, Nofumi tetap berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka tidak mempercayai karena telah mendapatkan bukti berupa inwearnya Main di kamarnya Nofumi. Melihat itu, Nofumi semakin marah karena ia tidak melakukan hal yang mereka tuduh. Tak lama kemudian, Nofumi melihat wajah Main yang nampak mengolok-oloknya. Saat itu juga, Nofumi teringat senyuman manis palsunya Main dan lalu akan menyerang. Melihat itu dengan dramanya, Main mengatakan kepada Motoyasu kalau Nofumi sangat menakutkan. Sampai akhirnya Nofumi sadar kalau Main mau menjadi rekannya adalah karena hanya mengincar uang dan barang-barangnya saja. Selain itu, Main selalu memanggil Nofumi dengan sebutan pahlawan, sedangkan kepada Motoyasu, Main memanggilnya dengan sebutan nama. Nofumi meminta untuk dikembalikan ke dunia asalnya, tetapi sang raja mengatakan untuk bisa melakukan pemanggilan lagi, keempat pahlawan legendaris yang sekarang harus mati terlebih dahulu. Karena para pahlawan bisa kembali ke asal jika negara ini sudah melewati semua gelombang malapetaka. Mendengar itu, Nofumi memilih untuk bertindak dengan caranya sendiri. Sebelum pergi, Nofumi melemparkan sebagian koinnya yang tersisa ke hadapan Main. Setelah itulah, Nofumi kehilangan kepercayaan, uang, nama baik, dan harga diri sebagai pahlawan.
Beberapa saat kemudian, penjaga toko memanggil Naofumi dan lalu akan menyerang, karena ia sudah mengetahui semuanya. Melihat itu, Naofumi mengatakan kalau pemilik toko sama saja. Tidak disangka, pemilik toko tidak jadi menyerang dan malah memberikan baju sebagai hadiah. Naofumi pun pergi sambil memakai baju tersebut dan mengatakan, suatu saat ia pasti akan membayarnya. "Jangan mati ya nak," ucap si pemilik toko. Setelah itu, Naofumi membasmi balon oranye. Ia menyerang dengan penuh kebencian karena ia masih teringat kalau Umen telah mengkhianatinya. これからお世話になります。 岩谷直文です。プレゼントしてもらったものだ。 Sampai akhirnya ia naik level menjadi level 2. Beberapa saat kemudian, Naofumi melihat seseorang menjual mayat monster seharga 1 perunggu per 2 lembar. Setelah orang itu pergi, Naofumi pun menjual beberapa mayat monster ke tempat tersebut. Melihat itu, si pemilik toko malah ngetotalin semuanya, 20 lembar mayat seharga 1 perunggu. Naofumi pun sangat marah karena itu tidak adil. Sampai akhirnya ia mengancam dan berhasil membuat si pemilik toko sepakat dengan apa yang dibicarakan Naofumi, yaitu untuk menyebarkan rumor tentang Naofumi kepada yang lain, dengan mengatakan kalau mereka macam-macam kepada Naofumi, maka tubuh mereka akan Naofumi buat berlubang-lubang. Setelah itu, Naofumi menggunakan uang itu untuk membayar baju yang dipakainya. Keesokan harinya, nampak Naofumi melihat tanaman persis yang ia lihat kemarin. Lalu ia pun memasukkannya ke dalam perisai, membuat perisai berkekuatan baru bisa diakses. Ya, semakin sering perisai digunakan, maka kemampuannya akan semakin meningkat. Cerita pun bersambung. 高レベルは全然いない負け組の職業